Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu Mitra TSI berjumpa kembali di Facebook Live Jumat, Ba'da Jumat. Nah, ada beberapa Bapak Ibu yang menyaksikan seba'da salat Jumat. Boleh jadi ada juga Bapak Ibu yang menyaksikan justru setelah hari Jumat, setelah selesai. Insya Allah. Siang ini saya akan kembali sharing. Ini saya kasih judul tentang 5 si. Ini baru ketemu saja tadi pas sebelum Jumatan saya pikir-pikir materinya apa ya untuk Jumat siang ini, karena pada hari Rabu kemarin saya menjanjikan bahwa hari Jumat siang ini kita akan berjumpa. Insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan untuk istiqomah sharing kembali dengan rutin. Saya sih meniatkannya minimal dalam 1 pekan ada 1 kali untuk sharing. Ini sebagai pengganti di mana RBS biasanya setiap Jumat malam. Hanya tentu saja ini lebih fleksibel sehingga ini bisa direkam, diulang-ulang. Sehingga Bapak Ibu juga bisa share kepada mitra-mitranya sebagai salah satu penguatan kita dalam menjalankan bisnis di Tridaya Sinergi Indonesia. Baik, ini saya menggunakan latar belakang dalam rangka menjelang Milad Kujang Mas. Insya Allah besok ya, jadi sudah hari ulang tahunnya Kujang Mas. Besok setiap tanggal 18 Juni yang kebetulan jatuh pada hari esok, hari Sabtu. Bapak Ibu, Mitra TSI, dalam menjalankan bisnis TSI tentu saja kita punya beberapa dudukan, mindset awal untuk menjalankan bisnis di TSI ini. Karena kita sepakat semua bahwa yang kita jalankan hari ini, kita evaluasi, kita cek buat Bapak Ibu yang sudah bergabung dengan TSI, apa tujuan bergabung di TSI. Dan sebetulnya TSI ini punya tujuan apa? Jangan-jangan TSI tidak punya tujuan sehingga ketika apapun tujuan kita tidak menjadi kebawa kemana-mana. Maka untuk mencapai sesuatu kita perlu jelas, perlu clear, dan apa-apa saja yang perlu kita cek, kita periksa kembali apakah saya sudah memenuhi apa yang menjadi tujuan saya dalam menjalankan bisnis di TSI. Kita sepakat bahwa produk beliau, yakni SIN. Wah, saya nggak jago gambar ya. Brand ini Bapak Ibu, merek ini kita sepakat untuk kita upscale, kita sebarkan. Kita sebar, kita tebar. Jadi sebar dan tebar. Kemana? Ke seluruh market pengkonsumsi tembakau olahan di seluruh dunia. Kalaupun tidak dunia, Asia. Kalau tidak pun Asia, kita masih banyak. NKRI ini sekitar 69 juta konsumsi aktif, adiktif setiap hari. Per hari dia mengkonsumsi produk tembakau olahan. Maka pertanyaannya adalah, sudahkah tetangga kita, teman kita, saudara kita mengkonsumsi produk SIN? Bila belum, maka itulah market kita. Karena apapun produknya, apapun jasanya, pernah ada pertanyaan, Pak, ini kan sistemnya network marketing. Kalau sudah ada yang mengajak, kalau sudah semua terajak, ini bagaimana? Yang paling bawah. Saya kemudian katakan, yang paling bawah bagaimana? Karena kita pun masih belum sampai di bawah, masih akan terus. Kan jumlahnya juga 69 juta. TSI sekarang masih 40 ribu, masih sangat jauh. Boleh jadi percepatan terjadi, kasarkanlah di 100 ribu atau 1 juta member. Ini pun masih sangat perlu kita perjuangkan. Dengan syarat kita tahu bagaimana cara bergabung dalam permainan, bagaimana menjalankan permainan berserta aturannya sehingga kita memenangkan apa yang menjadi games yang sedang kita set up bersama, bagaimana brand SIN ini tersebar, ditebar pada sebanyak-banyaknya masyarakat di seluruh Indonesia. Kita targetnya Indonesia dulu. Melalui apa? Boleh jadi SIN ini disebarkan, ditebarkan melalui
channeling konvensional? Ya ada konvensional, melalui tersistem keagenan, konvensional. TSI dalam hal ini hadir untuk membantu, dan kita bersama-sama juga dibantu brand kita, Productsin ini, sama-sama ingin berkontribusi. Bagaimana caranya brand ini tersebar dan juga tertebar melalui penyebaran produk, dan juga bukan hanya produk. Khusus untuk TSI menyebarkan juga peluang usahanya. Nah, di sini mulainya yang mungkin menjadi distingsi atau pembeda apa yang kita ingin jalankan agar Productsin ini bukan hanya dinikmati sebagai konsumen, tapi juga dinikmati ada peluang usahanya. Ini kita sama-sama mengulang-ulang bahwa kita menjalankan bisnis di TSI, sudah ada produknya yang kita juga sama-sama menikmati. PR-nya selanjutnya adalah bukan hanya kita yang dapat menikmati, sebagai bentuk rasa syukur kita sebarkan, kita tebarkan ke sebanyak-banyaknya masyarakat di Indonesia minimalnya dalam wilayah Bapak Ibu, di kota Bapak Ibu, di provinsi Bapak Ibu, di pulau Bapak Ibu. Masih banyak kita masih terfokus di Jawa Barat, Jawa Tengah belum, Jawa Timur sebagian, di Jawa Tengah juga ada sebagian, belum Pulau Sumatera, belum Pulau Kalimantan, belum Pulau Sulawesi, dan dikenal Indonesia memang pengkonsumsi tembakau olahan. Nah, maka pada siang ini saya ingin mengajak kembali Bapak Ibu untuk sekadar refreshing, pengingat kembali ada rumus bagaimana cara atau penguatan agar kita dalam menyebarkan Productsin maupun bisnis TSI, peluang TSI ini punya kekuatan tambahan atau power tambahan. Salah satunya adalah dengan menggunakan rumus 5SI. 5SI ini digunakan oleh para upline, para leader, hanya mungkin saya formulasikan dalam sebuah rumus 5C. 5C ini ujungnya C semua. Yang pertama dan paling penting ketika kita ingin menjalankan bisnis TSI adalah swakonsumsi terlebih dahulu. Konsumsi yang pertama. Pak, saya sekarang sudah mengkonsumsi dan saya punya kemampuan untuk melakukan penjualan juga. Ya, benar. Karena setelah konsumsi ini, yang kedua adalah kita melakukan promosinya. Apa yang kita promosikan? Produknya. Setelah kita promosikan produknya ada dua ya. Pertama produk dulu. Kita promosikan produknya dengan memberikan testimoni apa yang kita rasakan, apa yang kita dapatkan benefit dari mengkonsumsi Productsin ini. Kemudian kita tanggung jawab. Karena produk ini adiktif harian dan konsumtif harian, maka tugas kita selanjutnya adalah melakukan tugas distribusi. Nah, ini kemarin saya ngobrol-ngobrol juga dengan para leader, challenging-nya adalah ketika kita promosikan, kemudian produknya tidak terdistribusikan. Menjadi challenging karena kemudian ia mudah untuk berpindah kembali ke produk sebelumnya. Kalau kita sudah berhasil mengkonversi masyarakat di luar sana mengkonsumsi Productsin, PR kita selanjutnya adalah bagaimana agar ia tidak beralih kembali kepada produk sebelum SIN, itu dengan cara memastikan terdistribusi, baik lewat kememberan maupun nanti kita kembangkan ke stokis maupun master stokis. Ketika kita melakukan promosi, kita bukan hanya melakukan promosi produk, tapi kita juga mempromosikan peluang usaha. Nah, ketika kita mempromosikan peluang usaha, kemudian mereka join dengan bergabung menggunakan kartu HU dan kita aktivasi, kita sebagai seorang upline sponsor dan leadersnya yang memandu mereka untuk melakukan apa? Aktivitas yang kita lakukan yaitu konsumsi dan promosi
atau melakukan konsumsi terlebih dahulu karena kita memberikan peluang usaha dan kita memperkenalkan bagaimana cara untuk mempromosi dan mendistribusi. Maka ketika kita memperkenalkan melalui peluang usaha ini, kita sedang melakukan proses yang namanya C yang keempat, yaitu duplikasi. Nah, C yang keempat, yaitu duplikasi. Apa yang kita duplikasi? Yang kita duplikasi adalah bagaimana agar orang lain, masyarakat yang kita perkenalkan produknya, kita perkenalkan peluang usahanya, melakukan sesuatu, melakukan aktivitas yang sama sebagaimana kita lakukan, yaitu konsumsi, mempromosikan, mendistribusikan. Kenapa kita perlu duplikasi? Karena pengembangan bisnis kita, core-nya ada di bagaimana kita menduplikasikan diri kita kepada orang-orang yang kita ajak atau kita perkenalkan peluang usahanya. Kalau kemudian orang-orang ini, kita, kemudian ini yang kita ajak ini orang lain. Atau kita sebutkan adalah konsumen sin. Ya, bukan masyarakat lagi tapi konsumen sin karena kita sudah melakukan yang namanya promosi produk. Promosi produk. Dia kemudian mengkonsumsi produknya. Ketika orang ini, kasarkanlah X, hanya ingin menjadi konsumen, kita perkenalkan peluang usaha, tapi kemudian ia memilih konsumen. Banyak sekali di antara kita, mungkin pengalaman Bapak Ibu member TSI, posisi mindsetnya, posisi kesiapannya masih ingin di konsumen, tapi kita paksakan untuk masuk ke memberan. Sehingga ia digugusur, ia dipaksa untuk menjadi seorang member padahal ia belum siap. Padahal ketika kita menjadi seorang members, kemarin pada sesi kemarin hari Rabu saya ingatkan kembali, ketika seseorang menjadi seorang member TSI, apa yang perlu dilakukan? Pertama, ia perlu niat sungguh-sungguh melakukan aktivitas sebagaimana kita lakukan, yaitu promosi, distribusi atau memperkenalkan diri. Kemudian menjadi member ini diawali dengan niat, kemudian diawali niat ini dalam bentuk mendaftarkan atau aktivasi membeli kartu. Kemudian berniat secara mandiri untuk melakukan segala aktivitas administratif karena perlu kenal dengan dirinya sendiri, join di TSI dan belajar pada aprennya, para leadernya, yaitu dengan mengisi aktivasi secara mandiri dan melengkapi data dengan lengkap dan benar. Oh Pak Pur, ribet banget ya, masukin aja biar cepat. Nah ini problem awal, karena ketika kita sudah mulai dengan fase TSI yang sejak setahun terakhir ini, kita perlu meninggalkan kebiasaan lama, yaitu asal masukin member, asal masukin aktivasi sementara ia belum paham dan akhirnya kita yang repot. Members tersebut tidak bisa dihubungi sementara jalurnya menghalangi, di kontak tidak bisa, di delete tidak bisa, ianya masih belanja ke stokis entah kapan, poinnya masih ada tapi ia tidak berkembang dan bertumbuh, jadinya kita kagok. Maka pastikan kita perlu mulai memperbaiki bagaimana members ini dia mampu dan sadar memiliki kemampuan aktivasi sendiri, mengisi data dengan lengkap dan benar. Kemarin ada mulai KTP, NPWP, KTP, kemudian nomor WA-nya aktif, email, nomor rekening. Ini sampai benar-benar kesungguhan dibuktikan dengan bahwa ia memang ingin menjadi seorang members. Maka aktivitas-aktivitas bagaimana menjadikan seorang members ini bersungguh-sungguh, kita perlu melakukan yang namanya prosesi yang kelima, yaitu edukasi. Nah, seperti yang kami lakukan pada saat ini, detik ini saya lakukan, ya ini edukasi. Untuk apa? Pertama, memperkenalkan apa? TSI, edukasi itu.
produknya, kemudian juga aturan mainnya. MP21 itu kan aturan mainnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga untuk edukasi ini untuk apa? Untuk merawat. Karena boleh jadi ia sudah paham di awal, oke, saya bisa seperti itu. Syarat untuk menjadi member seperti ini, oke, syarat minimum 30 poin. Wah, di sini ada syarat 30 poin. Oke, saya bisa. Tapi kemudian ia punya tetangga, punya teman, punya saudara, oh itu mah kamu jadi member mah lama, udah kayak saya aja, ini produknya bisa lebih murah, jualannya dengan menggunakan konvensional tidak sih, karena kita belum memahamkan dan kita tidak merawat dengan mengedukasi bahwa bisnis ini punya karakter adalah bisnis network marketing. Karena kemudian ketika seseorang member dia mampu login dengan atas kememberannya ini, dia login, dia mampu belajar. Bapak Ibu kalau sudah menjadi member maka menjadi penting karena di dashboard sistem kita, dashboard kita, ini semua informasi update ada di sini. Makanya Bapak Ibu, kami dalam hal ini ingin terus mengingatkan updates dengan login senantiasa, baik Bapak Ibu sebagai members, Bapak Ibu sebagai stokis, Bapak Ibu sebagai master stokis apalagi. Ini tentu kalau stokis dan master stokis bisa update. Dan periksa kembali di dalam grup dan jaringan Bapak Ibu apakah members-members yang ada tergabung di Bapak Ibu ini sudah melakukan perbaikan data diri. Stokis-stokis yang ada di dalam grup Bapak Ibu sudah selaras. Kemarin kita ingat tentang keselarasan. Selaras, apa sih yang perlu diselaraskan? Data dirinya, pemiliknya, nomor rekeningnya selaras. Kalau tidak, ya pastikan minta bantuan kepada Departemen Pelayanan bila ingin dibantu untuk menyelesaikan hal-hal yang sehingga bulan depan kita targetnya seluruh stokis, seluruh master stokis memiliki data kepemilikan dan juga nomor rekening. Jadi pemilik, nomor pemilik, ya pemilik, kemudian juga rekening stokis ini selaras. Connect dua-duanya. Ini memang tidak mudah, saya pahami. Kami memahami bahwa ini tidak mudah karena kita sedang masa transisi. Sebagaimana members, perbaikan, perapihan, kita memang masa transisi, ada warisan di masa sebelumnya di mana kita perlu merapihkan kembali sehingga tujuan dari perusahaan untuk memfasilitasi penghitungan poin dan juga pendistribusian bonus terutama dan komisi ini menjadi efektif, efisien, tepat waktu, dan minimum kesalahan. Sehingga kita perlu bekerja sama antara perusahaan dan members untuk sama-sama, salah satunya adalah di kerapihan data diri. Periksa di login members. Kemudian sebagai seorang members, kita akan mendapatkan benefit. Ini yang paling sadar terlebih dahulu, hak kita adalah mendapatkan benefit. Mulai dari bonus belanja. Bonus belanja ini mulai dari pribadi maupun grup. Untuk mendapatkan benefit ini semua, maka salah satunya adalah bonus belanja kita bisa melakukan dengan konsumsi. Si pertama. Kemudian dengan kita mendapatkan benefit dari grup, nah ini grup, apa yang kita lakukan? Kita perlu menambah dalam grup kita, menambah orang, menambah tim. Kita sebutnya dengan downline. Sebetulnya saya sendiri melihat downline, upline ini kadung jadi sebuah istilah dalam industri network marketing. Padahal sejatinya ini adalah orang-orang yang memang masuk dalam grup kita sebagai tim. Karena boleh jadi, dan yang terjadi di TSI adalah kalau ada yang mengatakan bahwa yang di atas enak, kalau yang di bawah karena dapat kontribusi yang di bawah. Sebetulnya yang di bawah ini
tidak serta-merta menjadi yang lebih kecil, lebih mendapatkan keuntungan yang kurang dibanding yang di atas. Karena yang terjadi adalah banyak sekali justru downline yang bonusnya lebih besar dari upline, sehingga itu terpatahkan, tidak menjadi sesuatu yang fenomena umum. Kalau misalnya piramida money games, jelas itu yang daftar terakhir yang akan dirugikan. Kalau di TSI karena konsepnya bonus belanja di sini, maka yang terakhir bergabung atau yang bergabung belakangan belum tentu dia lebih kecil pendapatannya dibanding yang bergabung lebih awal. Maka disebutnya juga dengan partnership team. Nah, ketika belanja pribadi ini konsumsi, maka kalau ketika mendapatkan bonus karena bertambahnya grup di dalam timnya, di dalam grupnya, bertambah member di dalam grupnya, maka yang perlu ia lakukan adalah ia bukan hanya mengkonsumsi, tapi ia juga telah melakukan dan terus melakukan bersama-sama timnya, yaitu melakukan promosi dan juga distribusi. Dan inilah yang kemudian melakukan yang namanya duplikasi. Ya. Jadi duplikasi ini hasilnya adalah dalam bentuk bonus karena kita telah menduplikasi dan seluruh pembelanjaan yang dilakukan oleh grup kita mendapatkan dampak dari proses penduplikasian ini. Nah, ini duplikasi ya. Duplikasi. Dan dari konsumsi maupun promosi maupun distribusi maupun duplikasi ini semua dilakukan dengan cara yang namanya edukasi. Tiada henti, terus menerus. Makanya sebuah bisnis network marketing tidak pernah saya temukan bisnis network marketing yang tidak ada aktivitas yang dinamakan dengan home sharing. Orang-orang yang sukses di bisnis network marketing adalah orang-orang yang senantiasa melakukan kegiatan home sharing. Apa yang dilakukan? Edukasi. Apa yang dilakukan lagi? Melakukan promosi secara grup. Apa yang dilakukan? Memastikan, merencanakan bagaimana grup yang dalam pembinaannya terdistribusikan, bekerja sama dengan upline dan juga leader. Sehingga produk tersampaikan, edukasi tersampaikan, dan itu semua adalah dalam proses duplicate. Karena di dalam funneling itu sendiri, boleh jadi kita yang, ini saya ulangi kembali ya, materi klasik. Bahan baku dari seorang network marketers adalah people. Nah, kalau tadi kita bicara produk. Bicara produk ini sedikit melenceng ya. Kita ada 5C. Bagaimana produk dikonsumsi, dipromosikan, didistribusikan produknya, diduplikasikan bagaimana supaya orang mengkonsumsi dan mempromosikan, mendistribusikan, dan akhirnya diedukasi. Bagaimana cara memasarkan produk, apa dan bagaimana. Nah, ini tentang apa dan bagaimana. Namun, apa dan bagaimana ini kan tentang objeknya, tentang produknya, dan juga tentang sistemnya yang kita kenakan. Itu tidak lepas dari people, makanya bisnis network marketing senantiasa merupakan bisnis yang kait eratnya kuatkan dengan people. Karena bahan bakunya adalah people. Produk ini adalah sebagai sebuah fasilitas utama untuk melakukan aktivitas pengembangan bisnis sebagai komoditasnya. Namun people ini makanya kalau produk kaitannya dengan omset. Nah, kuantitatif dan bisa diukur. Omsetnya berapa nih? Makanya peraihan prestasi di TSI baik UM, GM, SM, apalagi Bapak Ibu, Director, kemudian Presiden Director, semuanya ini berdasarkan kuantitatif, syarat-syarat kuantitatif. Tidak bisa tidak kuantitatif, yaitu kita sebut dengan omset. Makanya kalau produk itu bicara dengan kuantitatif. Dan bagaimana produk ini agar tersampaikan bisnisnya, grupnya agar ini kuat, maka tidak bisa tidak, maka kita perlu memiliki pemahaman, understanding tentang bisnis ini dikuatkan oleh yang menggerakkan, yaitu people-nya. People-nya, ini materi klasik nih. Ring 1 apa Bapak Ibu? Teman, tetangga, keluarga.
teman, tetangga, keluarga. Ring 2-nya? Ring 2-nya TTK, teman, tetangga, keluarga, kuadrat. Temannya teman, temannya tetangga, tetangganya keluarga, keluarganya teman. Ring 3-nya adalah orang baru. Orang yang baru kita kenal atau referral dari yang kuadrat-kuadrat ini. Nah, people ini adalah bahan baku kita. Berapa orang yang kita kenal dan berapa orang lagi yang perlu kita kenal, perlu kita luaskan. Makanya disebutnya network. Jejaring, networknya semakin banyak, semakin besar leads-nya. Dari ini seperti corong Bapak Ibu. Rumusnya adalah misalkan dari 100 orang yang kita kenal, kita seleksi lagi berapa yang mengkonsumsi tembakau olahan sebagai konsumen tembakau olahan. Kalau saya sebut TO tembakau olahan, siapa yang tembakau olahan atau merokok? Ternyata dari 100 orang yang saya kenal, hampir semuanya yang merokok. 80 orang. Misalnya teman, tetangga digabungin ada 80 orang. Sebuah keniscayaan, ini adalah target market. Meskipun yang 20-nya ini boleh jadi tidak mengkonsumsi tembakau olahan, tapi tertarik dengan bisnisnya. Maka kita, ini dijadikan konsumen kita, dari yang orang-orang yang kita kenal ini. Dari sini kita prospek kembali, apakah ada di antara mereka yang berminat bergabung menjadi calon member. Baru calon. Inilah yang kita kemudian kita kenalkan peluang usahanya. Kita kenalkan MP21-nya. Kita kenalkan benefitnya ketika ia bergabung dengan TSI. Bisa tertarik? Bisa tidak. Kita perkenalkan. Jangan kita kemudian tadi mudah memasukkan members sementara dia tidak sedang bersungguh-sungguh dan tidak terlalu tertarik lah. Makanya boleh jadi sekarang mah kalau tidak jadi mau member mah udah konsumenkan saja. Toh pembelanjaannya kita poinkan untuk diri kita sebagai bonus belanja pribadi. Nah ini bisa jadi ada 30 orang nih yang tertarik. Dari 30 orang ini mungkin ada 10 orang atau 5 atau sampai dengan 10 orang. Nah dari 5-10 orang inilah yang nanti kemudian proses yang terpenting adalah ini akan berkembang lagi, akan mengakhirkan orang-orang kelipatannya. Kalau matriks 5 kali 5 orang menghasilkan 5 orang ada 25. Terus ke depan ke bawahnya 5. Sorry sebentar. Pencet. Nah, terus ke bawahnya namanya seperti jam pasir. Jadi awalnya memang banyak, kemudian kita akan melahirkan yang banyak, tapi ada proses penyempitan yaitu proses pengkualitasan people-nya nih, mindset-nya nih. Setelah kita lakukan yang namanya promotion, kita lakukan yang namanya edukasi, memperkenalkan, memprospek. Nah maka disinilah titik pentingnya. Mau berapa orang calon kita? Ketika kita dari 5 orang ini ingin ditambah, saya ingin banyak, bahan bakunya ingin banyak, maka yang bisa kita tambahkan apa bahan bakunya? Tambahkan ininya, tambahkan orang-orangnya, perluas networknya, minta referral dari tetangga kita, teman kita, keluarga kita. Maka yang kita lakukan kembali lagi yaitu kita melakukan yang pertama kali, kalau Bapak Ibu memperkenalkan kepada calon member, silakan ubah dulu, ganti dulu tembakau olahannya, rokoknya jadi produk sin. Setelah mereka berminat, kemudian promosikan juga produknya dan juga promosikan peluang usahanya. Jangan lupa untuk mendistribusikannya dan duplikasikan menjadi seorang member. Setelah jadi member, jangan ditinggal. Lakukan yang namanya edukasi. Nah, itulah rumus 5C yang mudah-mudahan membantu kita untuk sekadar penyegaran. Nanti di sesi berikutnya hari Senin saya akan share mulai masuk ke A to Z benefit members. Mulai dari UM, GM, SM, Director sampai Prestir. Mudah-mudahan sempat bintang 1 kita sepintas saja sehingga kita udah tahu nih, oh syarat-syarat untuk sampai UM apa, sampai GM apa. Karena kemarin ada yang menanyakan, Pak, Pur boleh dong sharing tentang benefit. Kalau UMT berapa, GMT gimana? Wah saya bilang bisa di website ada atau tanya upline. Ya Pak, tapi saya kadang-kadang kalau sama ngeprospek sekarang mah enak, tinggal kasih link aja. Sebetulnya di YouTube juga ada Bapak Ibu.
tentang UMGM di YouTube Tridaya Sinergi ID. Namun insya Allah Senin kita akan sampaikan secara bahasa lebih sederhana, boleh jadi lebih nangkep nantinya prasyarat-prasyaratnya yang bisa Bapak Ibu ingat-ingat terus sehingga Bapak Ibu punya perencanaan target dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis di TSI ini. 30 menit, insya Allah. Jangan panjang-panjang, nanti kita sambung lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.